Astaga, mengapa akhir-akhir ini kamu genit seperti ini? Tanya Clara, sembari menggelengkan kepalanya. Genit sama istri sendiri tidak masalah, ucap Adam. Sembari membuka pintu kamar. Bikin penasaran aja, ucap Clara. Terdengarlah kekehan dari Adam, kemudian mereka pun menuruni anak tangga, menuju ruangan keluarga. Adam pun menghentikan langkahnya di depan pintu samping menuju taman mansion. Kenapa berhenti? Tanya Clara. Sembari memandang wajah sang suami. Tutup matamu, ucap Adam. Sembari menutup mata Clara menggunakan kedua telapak tangannya. Kenapa harus ditutup matanya sih? Tanya Clara. Aku kan sudah bilang nanti kamu akan tahu sendiri, ucap Adam. Sembari membuka pintu penghubung antara ruang keluarga dan taman mansion. Jalannya pelan aja love, ucap Adam. Sembari menuntun sang istri berjalan menuju taman mansion. Lalu Adam melepaskan kedua telapak tangannya. Kedua iris mata Clara pun terbelalak memandang sebuah meja bundar yang telah ditata rapi, lilin yang menyala di tengah-tengah meja bundar, lampu-lampu kecil yang menyala berbentuk hati melingkari meja bundar tersebut. Kapan kamu buat ini? Tanya Clara. Sembari mendongakkan wajahnya, memandang wajah sang suami. Saat kamu mengabaikanku dan sibuk dengan kedua anak kita di kamar mereka, ucap Adam. Sembari membalas pandangan sang istri. Kedua netranya memandang di kedalaman mata sang istri. Bagaimana kamu menyiapkannya? Tanya Clara. Apakah perlu dijawab? Tanya Adam. Sembari menuntun sang istri berjalan menuju meja yang telah tertata rapi itu. Kemudian tangan Adam meraih sebuah kursi dan menariknya ke belakang. Silahkan duduk Nyonya Sinclair, ucap Adam. Sembari tersenyum lembut. Terima kasih, ucap Clara. Sembari mendudukkan tubuhnya di atas kursi. Kedua netra Clara memandang wajah Adam yang tengah menarik kursi dan mendudukkan tubuhnya di atas kursi tersebut. Di bawah penerangan lampu taman mansion yang remang-remang dan juga lilin yang menyala, Adam terlihat sangat tampan. Kemeja putih yang dikenakannya dengan 3 kancing yang dibiarkan terbuka, sehingga memamerkan dadanya yang bidang. Terlihat sangat seksi di mata sang istri. Apakah kamu suka? Tanya Adam. Sembari tersenyum mesra memandang wajah sang istri. Aku suka, ucap Clara. Tak lama kemudian terdengarlah suara alunan lagu romantis, dari sebuah biola. Mendengar gesekan biola yang sangat merdu dan indah di telinganya. Clara pun menoleh ke arah alunan lagu tersebut. Terlihatlah seorang pria yang tengah berjalan sembari memainkan biolanya. Astaga! Kapan kamu menyiapkan semua ini? Tanya Clara. Bukankah aku sudah katakan padamu, aku menyiapkan semua ini saat kamu sibuk dengan kedua anak kita di kamar mereka dan mengabaikanku. Tanya Adam. Secepat itu? Tanya Clara. Aku memiliki 1001 cara agar semuanya cepat terwujud, jawab Adam. Sembari bangkit berdiri dari kursi yang didudukinya. Berjalan mendekat pada sang istri. Maukah kamu berdansa denganku Nyonya Sinclair, ucap Adam. Sembari mengulurkan tangannya dan menengadahkan telapak tangannya pada Clara. Clara pun memandang sesaat telapak tangan Adam, kemudian mengulurkan tangannya menyambut uluran tangan sang suami. Lalu Adam melingkarkan tangannya pada pinggang Clara. Sementara itu kedua tangan Clara diletakkannya pada dada bidang sang suami. Mereka pun berdansa mengikuti irama lagu. Sudah lama aku ingin melakukan ini, ucap Adam. Sembari menundukkan wajahnya memandang wajah sang istri. Kamu sangat cantik Ra, sehingga aku tak bisa berpaling sedikit pun darimu, ucap Adam. Kedua netranya mengunci kedua netra Clara. Clara yang terhanyut oleh susana romantis yang diciptakan Adam. Merebahkan wajahnya di dada sang suami.
Lalu Adam pun semakin mengeratkan pelukannya. Saat aku pertama kali memelukmu, aku seperti memiliki rumah untuk pulang, ucap Adam. Sembari mengecup-ucup kepala Clara dengan lembut. Aku mencintaimu Ra, sangat mencintaimu, ucap Adam. Aku tidak tahu sejak kapan datangnya cinta ini tetapi aku tak bisa hidup tanpamu. Saat kamu mengalami kecelakaan itu, jantungku terasa lepas dan berhenti seolah nyawaku melayang dari ragaku, ucap Adam. Sembari merenggangkan pelukannya dari sang istri. Kedua netra pemilik wajah tampan itu, memandang wajah Clara dengan pandangan sendu. Jangan pergi lagi dariku dan jangan pernah sedikit pun berpikir untuk meninggalkanku. Jangan pernah berpaling pada pria lain, ucap Adam. Mendengar perkataan sang suami, kedua netra Clara memandang kedalaman kedua netra Adam. Seolah-olah mencari kebohongan di kedalaman kedua pupil berwarna abu tersebut. Hatiku dan cintaku telah bertekuk lutut padamu dan tak akan bisa berdiri lagi. Mereka telah takluk di hadapan pemiliknya, ucap Adam. Sembari membalas tatapan kedua netra sang istri. Aku telah melakukan kesalahan di malam itu. Tetapi aku kini bersyukur telah melakukannya. Berkat malam itu aku memilikimu seutuhnya, ucap Adam lagi. Sejak malam itu kamu adalah milikku sampai kapanpun, bahkan saat aku telah meninggalkan dunia ini. Kamu tetap Clara Sinclair, istri Adam Sinclair, ucap Adam. I love you my wife, ucap Adam. Seberapa banyak kamu mencintaiku? Tanya Clara. Sebanyak yang kau inginkan dan tidak akan mungkin bisa terhitung. Seperti rambut yang tumbuh di kepalamu sebanyak itulah cintaku padamu bahkan lebih dari itu, jawab Adam. Luasnya samudera dan kedalaman samudera tak akan bisa menandingi luas dan dalamnya cintaku padamu Ra, ucap Adam. Maukah kamu seutuhnya menjadi istriku? Memberikan hidupmu dan juga cintamu padaku? Tanya Adam. Tidak. Ucap Clara. Menghentikan kalimatnya ketika Adam menyelanya. Tidak. Mengapa Ra? Apakah aku tidak pantas mendapatkan cintamu? Tanya Adam. Dengan nada sendu sembari menghentikan dansanya. Kedua netranya memandang wajah Clara dengan tatapan seolah hilang harapan menggapai cinta sang istri. Tidak akan pernah ada pria lain dalam hidupku selain Adam Sinclair suamiku dan ya. Aku bersedia menjadi istrimu seutuhnya dan menyerahkan hidupku padamu, ucap Clara. Kamu, ucap Adam. Menghentikan kalimatnya. Sembari tersenyum lega. Kamu hampir membuat jantungku berhenti Ra, ucap Adam. Sembari meraih Clara memeluk tubuh sang istri dengan sangat erat. Terima kasih Love, aku berjanji akan selalu menjagamu dan mencintaimu seumur hidupku, ucap Adam. Sembari merenggangkan pelukannya. Mendekatkan wajahnya pada kening Clara dan mengecupnya dengan lembut. Lalu melepaskan kecupan pada kening Clara dan mendekatkan bibirnya pada bibir Clara dan mengecup bibir mungil milik sang istri, sesaat kemudian menjauhkan bibirnya dari bibir Clara. Kedua netranya tak melepaskan pandangnya dari wajah Clara. Aku tidak pernah merasakan kebahagiaan seperti ini seumur hidupku. Hanya kamulah yang mampu membuatku bahagia seperti ini, ucap Adam. Jelas terlihat di wajah Adam sebuah kebahagiaan yang tak bisa diungkapkan oleh kata-kata. Hanya kedua netranya yang memandang Clara yang mampu mengatakan seluruh kebahagiaan dan cintanya pada sang istri. Saat ini aku seolah menggenggam dunia di telapak tanganku, ucap Adam. Sembari mendekatkan wajahnya pada wajah sang istri dan mengsatu umbib satu Clara dengan lembut. Dua insan yang tengah dimabuk asmara itu, saling bersatu dengan lembut di bawah sinar rembulan dan alunan lembut dari sebuah permainan biola. Aku tidak mungkin melakukannya di sini, ucap Adam. Mendengar perkataan sang suami, Clara pun merenggangkan pelukannya. Kedua netranya memandang wajah Adam.
Melakukan apa? Tanya Clara. Hahaha. Terdengarlah tawa dari Adam. Apakah kamu sepolos itu, Love? Tanya Adam. Tak melepaskan tawanya. Aku tidak mungkin membaringkanmu di rumput Jepang dan membiarkan pemain biola itu melihat aku mempreteli pakaian istriku satu persatu, bisik Adam di telinga sang istri. Hah? Seru Clara terkejut. Hahaha. Terdengarlah tawa dari Adam untuk yang kedua kalinya. Selang beberapa saat Adam menghentikan tawanya. Aku tidak akan melakukan itu. Aku akan sabar menunggu sampai kamu siap, ucap Adam. Sembari tersenyum lembut, jari telunjuknya terangkat dan membelai bibir mungil sang istri yang kini terlihat sembab karena ciumannya. Kemudian Adam melepaskan jari telunjuknya dari bib 1R Clara. Lalu, membungkukkan tubuhnya dan meraih tubuh Clara dan menggendongnya ala bridal style. Melangkahkan kaki berjalan memasuki mansion. Sepanjang perjalanan memasuki kamarnya, kedua netra Adam tak melepaskan pandangnya dari wajah sang istri. Hingga sampai di dalam kamarnya dan membaringkan tubuh Clara di atas kasur empuk king size miliknya. Sudah malam, tidurlah, ucap Adam, sembari mengecup kening Clara. Kemudian membaringkan tubuhnya di sisi sang istri. Meraih tubuh Clara dan memeluknya dengan erat. Pejamkan kedua matamu, ucap Adam, sembari tersenyum. Kedua netranya membalas tatapan sang istri yang tengah memandangnya. Jika kamu memandangku terus seperti itu, maka, ucap Adam menghentikan kalimatnya ketika Clara menutup kedua netranya. Good night, love, have a nice dream, ucap Adam, sembari mengecup sekilas bibir sang istri. Mimpilah yang indah, tetapi jangan memimpikannya pria lain. Hanya aku pria yang harus kamu impikan, ucap Adam, sembari memejamkan kedua netranya. Keesokan harinya Adam yang telah terbangun jam 6 pagi, bergegas menuju kamar mandi dan membasuh wajahnya dan juga menggosok giginya. Lalu bergegas keluar dari kamar mandi menuruni anak tangga menuju dapur. Selamat pagi Tuan, sapa salah seorang pelayan mansion. Ada yang bisa saya bantu? Tanya sang pelayan mansion. Tidak ada Bi, jawab Adam. Kalian keluar aja, ucap Adam. Keluar? Tanya sang pelayan mansion. Iya, tinggalkan dapur ini, aku mau memasak sarapan pagi untuk anak dan istriku, jawab Adam. Memasak? Tanya sang pelayan mansion. Kedua netranya memandang wajah sang tuan dengan pandangan tak percaya. Benar. Apakah aku harus mengulang semua perkataanku? Tanya Adam, sembari memandang sang pelayan. Tidak Tuan, kami permisi, ucap sang pelayan mansion. Sembari menggamit tangan salah satu temannya yang berada di dapur bersamanya. Sepeninggal kedua pelayannya, Adam pun berkacak pinggang. Kedua netranya menatap sekeliling ruangan dapur. Istri dan kedua anakku sangat menyukai nasi goreng, ucap Adam, sembari mengerutkan keningnya. Oke, let's try, ucap Adam, sembari membuka pintu lemari es. Setelah mengambil bahan yang sama persis dengan campuran nasi goreng yang selalu dibuat sang istri, Adam pun bergegas memasak nasi goreng. Suara kelontang peralatan dapur dan aroma masakan membuat para pelayan mengintip sang tuan memasak. Kedua netra mereka membulat, terbelalak dengan apa yang dilihatnya. Setelah bertempur dengan peralatan dapur, akhirnya nasi goreng buatan Adam selesai. Terlihatlah senyum puas di wajahnya yang tampan. Lalu Adam menyajikannya di atas meja makan. Dari aromanya pasti enak, ucap Adam dengan bangga sembari tersenyum lebar. Saatnya membangunkan istri dan kedua anakku, ucap Adam, sembari bergegas keluar dari ruangan makan berjalan menuju anak tangga yang akan membawanya menuju kamar kedua anaknya. Sesampainya di depan pintu kamar Adriano,
Tangannya terulur meraih handle pintu dan membuka pintu kamar sang putra. "Momi aku," ucap Adriano menghentikan kalimatnya ketika kedua netranya memandang wajah sang Dedi. Adriano yang tengah memakai baju kaos putihnya, sehingga mengira jika yang memasuki kamarnya adalah sang Momi. "Momi, masih tidur," ucap Adam, sembari memandang wajah sang putra. "Baru saja Dedi akan membangunkanmu," ucap Adam, sembari berjalan mendekat pada sang putra. "Morning boy," sapa Adam. "Morning," sapa Adriano. Membalas sapaan Adam, terdengarlah helaan nafas panjang dari Adam. Mendengar sang putra enggan memanggilnya dengan sebutan Dedi. "Why?" tanya Adam. "It means," tanya Adriano. "Mengapa kamu tidak mau memanggilku Dedi?" tanya Adam. "Aku," jawab Adriano, sembari berjalan menuju tepian kasur dan mendudukkan tubuhnya di atas kasur empuk miliknya. "Aku belum terbiasa saja," ucap Adriano. "Tidak terbiasa," ucap Adam, sembari berjalan mendekat pada sang putra dan duduk di sampingnya. "Aku tahu, aku telah melakukan kesalahan pada Momi dan juga dirimu," ucap Adam, sembari menghembuskan nafas beratnya. "Aku tidak memungkiri semua itu. Tetapi tidak bolehkan Dedi mendapatkan satu kesempatan darimu. Dedi ingin memperbaiki semua kesalahan Dedi dan membuat Momi dan juga anak-anak Dedi bahagia," ucap Adam, sembari memandang wajah sang putra. "Aku ingin menggantikan masa di mana Dedi tidak bersama Momimu merawatmu dan Dedi juga ingin bermain bersamamu, bercanda dan mendengarkan ceritamu. Bermain sepak bola atau permainan yang kamu sukai seperti Dedi yang lain di luar sana," ucap Adam. "Jika Dedi ingin seperti Dedi yang lainnya, apakah kamu sebagai putra Dedi tidak ingin seperti anak lainnya melewatkan waktu bersama sang Dedi?" tanya Adam. "Berikan sedikit ruang agar Dedi bisa menjadi Dedimu seutuhnya," ucap Adam, sembari memandang wajah sang putra. "Apakah Anda bisa berjanji untuk tidak menyakiti Momi?" tanya Adriano. "Aku berjanji tidak akan menyakiti Momi lagi," jawab Adam. "Jangan dengarkan perkataan Tasya, apapun yang dikatakannya itu salah. Karena sebenarnya Dedi tidak pernah mengetahui Momi yang tengah mengandungmu," ucap Adam. Teringat makian Tasya pada kamera CCTV yang diberikan Clara di saat Tasya memaki Adriano di sekolahnya. "Seandainya Dedi mengetahuinya saat itu," ucap Adam, menghentikan kalimatnya. Kedua netranya memandang kedalaman kedua pupil mata sang putra. "Semua tidak akan terjadi," ucap Adam. "Maaf," ucap Adriano, sembari menundukkan kepalanya. "Tidak perlu meminta maaf," ucap Adam sembari bangkit dari tepian tempat tidur. Melangkahkan kaki berjalan menuju pintu. Sementara itu Adriano memandang belakang punggung sang Dedi dengan tatapan sendu. Lalu terdengarlah Adriano berseru pada Adam. "Apakah Dedi menyukai permainan basket?" tanya Adriano. Mendengar seruan sang putra, seketika Adam mengurungkan niatnya membuka pintu kamar. "Dedi," gumam Adam, sembari membalikkan tubuhnya. "Tentu. Dedi sangat menyukai bola basket," ucap Adam, sembari memandang wajah sang putra dengan tatapan tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Adriano. "Setelah sarapan maukah bermain bola basket denganku?" tanya Adriano. "Bermain bola basket? Tentu kita akan bermain bola basket," jawab Adam, sembari bergegas berjalan mendekat pada sang putra. "Boy," ucap Adam, sembari berjongkok bertumpu pada kedua lututnya. "Dad," ucap Adriano, sembari bangkit berdiri dari tepian tempat tidur. Kedua netranya memandang wajah sang Dedi, terlihat senyum di wajah Adriano. "Kita lihat apakah Dedi bisa mengalahkanku," tanya Adriano dengan nada bangga.
Grab. Seperti dikomando anak dan Dedi saling berpelukan erat. Akhirnya kamu memanggilku Dedi juga, ucap Adam. Dedi, ucap Adriano. Thanks God, akhirnya putraku mau menerimaku sebagai dadinya, ucap Adam dalam benaknya. Sembari melepaskan pelukannya. Kedua netranya memandang wajah sang putra. Lebih baik Dedi membangunkan Isabel, sebelum dia berteriak dan memanggil Mommy, ucap Adriano. Sembari tersenyum tipis. Melihat senyum tipis di wajah sang putra seketika Adam tertawa sehingga membuat Adriano mengerutkan keningnya terkejut melihat tawa sang Dedi. Kamu tahu boy, senyummu itu mengingatkan Dedi pada seusiamu, ucap Adam tak menghentikan kalimatnya. Lagi. Kamu seperti duplikatku, ucap Adam. Oh. Ucap Adriano. Sembari manggut-manggut. Like father, like son, ucap Adam. Ayo, kita keluar, ucap Adam lagi. Aku akan menyisir rambutku terlebih dahulu, ucap Adriano. Baiklah Dedi keluar dulu membangunkan Isabel. Cepatlah menyisir kita sarapan bersama, ucap Adam. Sembari tersenyum. Oke Dad, ucap Adriano. Membalas senyuman sang Dedi. Adam pun keluar dari kamar sang putra melangkahkan kaki berjalan menuju kamar sang putri. Setelah membangunkan sang putri dan menyuruhnya mandi, Adam pun berjalan menuju kamarnya untuk membangunkan Clara. Sesampainya di dalam kamarnya, kedua netra Adam memandang sekeliling ruangan kamar. Kemana istriku? Tanya Adam. Sembari berjalan menuju kamar mandi. Lalu membuka pintu kamar mandi, kedua netranya memandang sekeliling ruangan kamar mandi. Nggak ada, ucap Adam. Sembari menutup pintu kamar mandi. Melangkahkan kaki berjalan keluar dari kamarnya. Kemudian pria berwajah tampan itu pun berjalan menuruni anak tangga. Sayup-sayup telinganya mendengar suara sang istri. Nah, itu dia suaranya, ucap Adam. Melangkahkan kaki berjalan menuju dapur. Sesampainya di pintu dapur terlihatlah sang istri yang tengah berkacak pinggang menatap ruangan dapur. Astaga! Kenapa dapur seperti kapal pecah begini? Tanya Clara. Sembari memandang wajan dan spatula yang tercecer. Bekas kupasan wortel dan juga sayur sawi yang tercecer, garam yang tertumpah di atas kompor, wadah garam yang juga tercecer. Mampus. Aku lupa membersihkannya, gumam Adam. Sembari menepuk keningnya. Bibi. Kenapa dapur ini bisa seperti ini? Tanya Clara. Pada salah seorang pelayan mansion yang tengah membersihkan kompor gas. Ini. Ucap sang pelayan menghentikan kalimatnya ketika tanpa sengaja melirik pintu penghubung dapur. Stttt. Adam meletakkan jari telunjuknya pada bibirnya melarang sang pelayan mengatakan jika dia pelakunya. Tadi. Ucap sang pelayan mansion. Tadi apa? Tanya Clara. Sembari memandang sang pelayan mansion yang tengah melilirik ke arah pintu penghubung dapur. Kemudian Clara pun melirik ke arah lirikan sang pelayan. Terlihatlah Adam yang tengah tersenyum memandang wajah sang istri.